Ihtada halih anut sopo Ridwan. Artinya Ridwan ini juga sama dengan malaikat nanti. Ihtada halih anut sopo Ridwan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun utawi perkara papat min kutubin kang tetep saking pira-pira kitab iku tafsiluha utawi perinciane arba'ah utawa papat mau iku tafsiluha utawi perinciane papat utawa arba'ah iku Tauratu Musa kitab Taurat kang den turunake maring Nabi Musa. Iku Tauratu Musa kitab Taurat kang den turunake maring Nabi Musa. Maksudnya apa? Ayyajibu alam kulli mukallafin ayat takida arba'ata minal kutubi tafsilan bi asma'iha wa ya at-Tauratu li Sayyidina Musa. Ada 4 kitab yang wajib kita yakini, kita ketahui. 4 kitab tersebut diantaranya adalah kitab Tauratnya Nabi Musa. Sebenarnya tidak hanya 4 kitab ini saja. Ada banyak sekali kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan jumlahnya 104. Ada pula yang mengatakan 114. Namun di sini Syekh Suhaimi mengatakan wal aswahu ada muhasril kutubi fi adadin muayyanin. Menurut kaul aswah tidak perlu kita membatasi ada berapa jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah dengan bilangan-bilangan tertentu. Fala yaqulu annaha mi'atun wa arba'ah. Maka jangan kalian mengatakan ini ada 104. Jangan pula mengatakan ada 114. Mengapa demikian? Li'annaka idza fatashta ar-riwayat tajiduha tablagu arba'ata wa samanina wa mi'atan intaha. Sebab jika kalian meneliti riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kitab-kitabnya Allah, maka kalian akan menemukan lebih dari 184 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentang kitab Tauratnya Nabi Musa. Tadi sudah kami jelaskan bahwa kita sebagai seorang mukallaf umat Islam diwajibkan untuk mengetahui 4 kitabnya Allah. Kita juga diwajibkan untuk meyakini bahwa 4 kitabnya Allah ini diturunkan secara global, ijmalan, secara global. Nah, 4 kitab yang dimaksud di sini yang pertama adalah kitab Tauratnya Nabi Musa. An Wahab bin Munabbih qala wajadtu fit Taurah arba'ata asturin mutawaliyatun ahaduha man qara'a kitaballahu ta'ala fa dhanna alla yaghfirullah fa huwa minal mustahzi'in bi ayatillah. Menurut riwayat dari Wahab bin Munabbih, beliau mengatakan saya menemukan di dalam kitab Taurat ada 4 baris tulisan. Yang pertama mengatakan barang siapa yang membaca kitab Allah lalu ia menyangka bahwa Allah tidak pernah mengampuninya, maka ia termasuk orang-orang yang menghina ayat-ayat Allah. Saya ulangi, dalam kitab Taurat di barisan pertama dikatakan barang siapa yang membaca kitab Allah kemudian ia menyangka kalau Allah tidak akan pernah mengampuninya, maka ia termasuk orang-orang yang menghina ayat-ayat Allah. Lalu yang kedua, man tawaddu ali ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba sulusadinihi. Barang siapa yang merendahkan diri sendiri atau tawaduk kepada orang-orang kaya karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Lalu yang nomor 3, wasalisu man hazana ala ma fatahu sakhoto qada'a rabbih. Barang siapa bersedih hati atas apa yang telah ia lewatkan, maka ia sungguh telah marah pada qada Tuhannya. Selanjutnya yang nomor 4, warrabi'u
man syakka musibatan fa innama yasukku rabbahu. Intaha. Barang siapa mengeluhkan suatu musibah, maka ia sungguh telah mengeluhkan Tuhannya. Iku bil huda, kelawan gawe pituduh. Iku bil huda kelawan gawe pituduh tanziluha utawi olehe katurunakene Taurat. Tauratnya Nabi Musa diturunkan sebagai petunjuk untuk umat manusia. Zaburu Daudalan kitab Zaburin Nabi Dawud. Zaburu Daudalan kitab Zabur kang den turunake maring Nabi Dawud. Yang nomor 2 dari 4 kitab tadi adalah kitab Zaburnya Nabi Dawud. Wa Injilu ala Isa. Wa Injilu lan kitab Injil ala Isa yang tetap ing atase Sayyidina Isa. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kalau dalam syarahnya wal Injilu li Sayyidina Isa. Wal Furqanu wa Furqan lan kitab Furqan. Ala khairil malakang tetep ing atase luwih bagus-baguse makhluk. Artinya kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Hasan Basri bahwa Allah telah menurunkan 104 kitab dan menitipkan ilmu-ilmu yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut ke dalam 4 kitab, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Kemudian beliau menitipkan ilmu-ilmu yang terkandung dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur ke dalam kitab Al-Quran, disertai dengan tambahan-tambahan sebagai penyempurna dari syariatnya Allah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dawuh, semua hukum yang dibawa oleh Rasulullah adalah hukum-hukum yang beliau pahami dari Al-Quran. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan tidak ada yang mengetahui makna Al-Quran secara keseluruhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian lagi mengatakan ilmu-ilmu di dalam Al-Quran itu ada 77.450.000. Wa suhuful khalili utawi lampirane Nabi Ibrahim kang dadi kekasih Gusti Allah. Wal kalimi lan Kanjeng Nabi Musa kang den dawuhi Allah. Artinya selain kitab tadi juga ada lampiran-lampiran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Artinya kita wajib meyakini bahwa Allah juga telah menurunkan lampiran-lampiran atau lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim, juga menurunkan lembaran-lembaran pada Nabi Musa. Berarti selain kitab yang diturunkan pada Nabi Musa yaitu kitab Taurat, Allah juga menurunkan lampiran-lampiran kepada Nabi Musa. Iku fiha iku tetep ing dalem suhuf kalamul hakami utawi dawuhe zat kang ngatur makhluk. Dalam lampiran-lampiran itu terdapat dawuhnya Allah yaitu zat yang mengatur makhluk. Al-alimi kang moho ngudani, dan juga Allah adalah zat yang maha mengetahui. Wala yajibu ma'rifatu adadi suhufihima. Di sini diterangkan dalam syarahnya tidak wajib bagi kita mengetahui berapa jumlah suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Bal yajibu i'tiqaduhu ijmalan. Cukup mengetahui secara umum saja bahwa Allah selain menurunkan 4 kitab tadi juga menurunkan lampiran-lampiran atau lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Apa kandungan yang terdapat dalam suhuf Ibrahim? Ruwiya min hadisin Abi Dzar. Qala qultu ya Rasulullah, fama kanat suhfa Ibrahim? Abi Dzar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang terkandung dalam lampiran-lampiran Nabi Ibrahim? Qala dawuh sapa Rasulullah, kanat hiya kulluha amsalan. Yang terkandung di dalamnya wahai Abu Dzar adalah kalam-kalam perumpamaan. Abu Dzar juga bertanya tentang suhufnya Nabi Musa. Qala Abu Dzar aidan qultu ya Rasulullah,
Saya berkata, wahai Rasulullah, pemakanat suhufu Musa, apa yang terkandung dalam suhufnya Nabi Musa, wahai Rasulullah? Qala Rasulullah dawuh, kanat kulluha ibaron, yang terkandung di dalamnya adalah nasihat-nasihatnya Allah, nasihat-nasihat yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya, wa kullu ma ata bihir rasul fahaku atas limu wal qabul. Wa kullu ma utawi saben-saben perkara ata kang teka bi kelawan gawa ma sapa ar-rasulu utusan. Setiap sesuatu yang didatangkan oleh Rasulullah iku fahakuhu mongko utawi hakim ma iku atas limu dan benerake wal qabul lan den trimo. Setiap sesuatu yang datang dibawa oleh Rasulullah, maka kewajiban kita adalah menerima dan membenarkannya. Kalau diterjemahkan sesuai teks, fahakuhu, maka bagi sesuatu itu berhak dibenarkan atas lim wal qabul dan berhak untuk diterima. Saya ulangi, wa kullu ma ata bihir rusul, setiap sesuatu yang didatangkan oleh Rasul, yang dibawa oleh Rasul, fahakuhu, maka bagi sesuatu itu berhak atas limu, dibenarkan, wal qabulu, dan diterima. Wa aujaba lan majibake sapa Allah atas diko ing benerake lil amini maring nabi kang jumulu al amin. Selain kullu ma ata bihir rasul, Allah juga mewajibkan kepada kita untuk membenarkan al amin. Siapa al amin? Fal aminu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al amin ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa maknahu, makna dari al amin adalah al ma'mun minal fujur. Makna dari al amin adalah terjaga dari perbuatan-perbuatan tercela. Wa summiya bidzalik. Mengapa disebut al amin? Li'annahu laisa lahu ghudrun, karena dalam diri Rasulullah tidak ditemui sifat-sifat yang melanggar janji. Kembali lagi, wa aujaba atas diqolil amin, Allah mewajibkan kepada kita untuk membenarkan pada al amin. Membenarkan dalam hal apa? Fi kulli ma, ing dalam saben-saben perkara. Jaa kang teka sapa al amin bihi kelawan gawa ma fid dini ing dalem perkara agama. Membenarkan al-amin pada setiap sesuatu yang dibawa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hal agama, fid dini. Sebelum ini sudah kami terangkan bahwa wa kullu ma ata bihir rasul fahaquhu atas lim wal qabul. Setiap sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah, maka baginya berhak untuk dibenarkan dan diterima. Nah, selain wa kullu ma ata bihir rasul, Allah juga mewajibkan kepada kita untuk membenarkan setiap sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah dalam hal agama. Iku kadza kaya mengkono atas dik, begitu pula sama seperti halnya atas dik di atas. Apa itu? Imtisalul amri, manut perintahe al-amin. Imtisalul amri utawi manut perintahe al-amin. Allah mewajibkan kita untuk taat pada perintahnya al-amin. Indal amri ing dalem nalikane den perintah. Kita harus taat, patuh pada perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diperintah. Wal intihalan mareni, dan berhenti, intiha, mareni, mandek, menyudahi, bin nahyihi kelawan nyegahi al-amin, an amrin, saking perkara suwiji, dan kita berhenti melakukan sesuatu yang dilarang oleh al-amin.